Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran mikro. Yang pertama, hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pernyataan ini menurut Gafar pada tahun 1987. Ada 3 hal penting dari pengertian perencanaan tersebut. Yang pertama, proses penyusunan keputusan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan. Yang pertama, proses penyusunan keputusan. Berarti perencanaan adalah membuat atau merumuskan perkiraan keputusan yang akan diambil atau rencana ketetapan yang akan menjadi pilihan pada saat rencana itu dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Artinya, proses penyusunan kegiatan yang akan dilakukan, bentuk dan jenis keputusan yang akan ditetapkan, semuanya baru pada tahap dugaan atau hipotetik yang didasarkan pada beberapa pertimbangan teori maupun praktis serta pengalaman yang sudah lalu. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan, yaitu sasaran akhir dari penetapan bentuk keputusan yang akan diambil atau penetapan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rencana, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran, sasaran akhir atau tujuan yang akan harus dihadapi dari suatu kegiatan pembelajaran adalah perubahan perilaku atau change of behavior. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran merupakan bagian dari merencanakan pembelajaran. Dari definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dalam bidang yang lebih luas atau umum, maka fungsi perencanaan meliputi kegiatan, menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, beberapa lama waktu yang akan dibutuhkan, beberapa orang yang akan diperlukan, dan beberapa banyak biayanya. Yang kedua, unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Ralph W. Taylor pada tahun 1975 menjelaskan komponen-komponen pembelajaran tersebut meliputi yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif, meliputi segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan khusus atau indikator pembelajaran ini dibuat oleh guru dengan memperhatikan tiga hal berikut ini. Yang pertama, guru harus memahami kurikulum atau silabus yang berlaku sebagai pedoman dalam menjabarkan tujuan. Yang kedua, guru harus menganalisis dan memahami rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, guru harus memahami tipe-tipe hasil belajar, sebab tujuan tersebut hakikatnya merupakan hasil belajar yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru harus memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran sampai tujuan tersebut jelas isinya dan dapat dicapai oleh siswa setelah setiap proses pembelajaran berakhir. Yang kedua, isi pembelajaran atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu isi atau bahan yang akan dipelajari siswa. Materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hilda Tabang menjelaskan kriteria dalam merumuskan dan mengembangkan bahan pembelajaran yaitu A. Bahan harus sahih atau valid dan berarti atau signifikan, sesuai dengan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Bahan harus relevan dengan sosial siswa. C. Bahan harus mengandung keseimbangan antara
kedalaman, dan keluasan. D. Bahan pelajaran harus mencakup berbagai ragam tujuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Dalam merumuskan kegiatan pembelajaran, harus menggambarkan aktivitas siswa yang tinggi. Dalam proses pembelajaran yang belajar itu adalah siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Secara tersurat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Yang terakhir, evaluasi. Unsur keempat dalam pembelajaran yaitu mengembangkan rencana penilaian atau evaluasi pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas proses dari hasil pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan evaluasi pembelajaran meliputi dua hal, yaitu prosedur dan jenis atau bentuk penilaian. Yang pertama, prosedur penilaian, yaitu tahap atau kegiatan penilaian selama proses pembelajaran meliputi penilaian awal protes, penilaian proses, dan penilaian akhir pembelajaran atau post-test. Yang kedua, jenis evaluasi yang dikembangkan apakah lisan, tulis, atau tindakan, atau portofolio. Dalam mengembangkan penilaian atau evaluasi pembelajaran, harus memperhatikan prinsip objektivitas, validitas, dan reliabilitas. Adapun secara khusus dan praktis, dalam mengembangkan alat penilaian pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan sejumlah kriteria sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi harus berorientasi pada tujuan pembelajaran. 2. Evaluasi harus berdasarkan pada pengembangan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi harus memperhatikan waktu yang tersedia. Yang keempat, evaluasi harus memungkinkan ada kegiatan tindak lanjut. Yang kelima, evaluasi harus memberikan umpan balik. Yang keenam, evaluasi harus berdasarkan pada bahasan materi. Tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proyeksi kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai suatu proyeksi perencanaan memiliki fungsi yang amat penting, terutama sebagai pedoman operasional pembelajaran. Tujuan dan manfaat pembelajaran antara lain: 1. Sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang keempat, karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran berakibat terhadap nurutan efek. Melalui perencanaan yang dibuat secara matang dan komprehensif, selain akan memberikan gambaran nyata aktivitas dan sasaran atau tujuan yang harus dicapai, juga akan berdampak pada pencapaian unsur-unsur lain yang tidak termasuk ke dalam rencana. B. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran adalah ketentuan pokok yang menjadi dasar atau kaidah yang harus dijadikan sebagai dasar pemikiran ketika mengembangkan perencanaan pembelajaran. Adapun ciri utama atau karakteristik yang harus diperhatikan dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran antara lain adalah memperhatikan karakteristik siswa. Perencanaan pembelajaran dikembangkan untuk pedoman pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan yang dikembangkan oleh guru seperti dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun dan dikembangkan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga,
Urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan dari yang mudah menuju yang lebih sulit, dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Yang keempat, lengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembar kerja dan lembar tugas atau instrumen pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pedoman observasi atau pedoman wawancara, lembar kerja siswa, format isian, termasuk instrumen pembelajaran yang akan memiliki peran penting untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel, yaitu bersifat luas agar memungkinkan dilakukan penyesuaian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Berdasarkan pendekatan sistem, artinya setiap unsur perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus merupakan satu kesatuan yang utuh, terpadu, saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan. Pengembangan setiap komponen pembelajaran tersebut harus saling terkait, saling memengaruhi, dan menggambarkan suatu kesatuan yang utuh. Dalam mengembangkan RPP yang dibuat oleh guru, selain mempertimbangkan beberapa kriteria yang dikemukakan di atas, juga harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, spesifik, yaitu memenuhi unsur kekhususan menyangkut dengan perumusan setiap unsur pembelajaran. Yang kedua, operasional, masih erat kaitannya dengan prinsip sebelumnya, prinsip operasional, yaitu setiap unsur pembelajaran dirumuskan dengan bahasa yang operasional dan terukur. Yang ketiga, sistematis, yaitu setiap perencanaan pembelajaran harus disusun secara logis dan sistematis. Logis bahwa perencanaan pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan fungsi sebagai perencanaan pembelajaran dengan mengikuti pedoman umum rencana pembelajaran. Yang keempat, jangka pendek, perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran. Pembelajaran bersifat situasional sehingga apa yang terjadi saat ini belum tentu sesuai dengan kondisi yang besok atau lusa. C. Model perencanaan pembelajaran. Pengembangan perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah mengembangkan setiap komponen pembelajaran, memproyeksikan harapan yang harus dicapai, kegiatan yang dilakukan, sarana fasilitas yang dibutuhkan, serta proyeksi penilaian yang ditetapkan. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara logis dan sistematis. Artinya, dalam pengembangannya harus berurutan sesuai dengan urutan dari keempat komponen pembelajaran itu sendiri. Sekurang-kurangnya ada 4 poin yang dikembangkan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu tujuan, isi atau materi, metode, dan yang terakhir evaluasi. Langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahap-tahap kegiatan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah proses atau prosedur kerja yang harus dilakukan oleh calon atau yang sudah menyandang profesi guru ketika membuat perencanaan pembelajaran. Dalam merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran, selain harus memperhatikan tahap-tahap atau langkah kerja operasional yang ditetapkan, juga yang lebih penting adalah kegiatan mengembangkan setiap komponen rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut harus didasarkan pada sumber rujukan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan merupakan sebuah sistem, dan karena pengembangan rencana pembelajaran harus mencerminkan dari sistem tersebut, yaitu ketika merumuskan setiap komponen dalam rencana pembelajaran, antara satu komponen dengan komponen yang lain harus memiliki keterkaitan. Prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran. Ada beberapa prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menetapkan identitas mata pelajaran, daftar nama mata pelajaran pada kurikulum atau silabus yang dikembangkan oleh sekolah. Yang kedua, menetapkan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD. Di sini, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak dirumuskan oleh guru karena sudah dirumuskan oleh pemerintah secara nasional. Yang ketiga, merumuskan indikator pembelajaran.
Indikator adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang spesifik yang harus dicapai siswa, baik pengetahuan, sikap, atau keterampilan setelah menyelesaikan setiap unit kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu rumusan operasional kualifikasi hasil belajar yang harus dicapai siswa sebagai penjabaran yang lebih spesifik dari indikator pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan indikator pembelajaran dan setiap merumuskan tujuan pembelajaran harus memperhatikan indikator dan kompetensi dasar. Selanjutnya, menetapkan materi pembelajaran, yaitu mengembangkan materi yang harus diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan materi pembelajaran, harus memperhatikan juga indikator dan kompetensi dasar. Yang keenam, menetapkan kegiatan pembelajaran, yaitu merumuskan kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dan siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, menentukan alat, media, dan sumber rujukan, yaitu menentukan alat atau media pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, menentukan prosedur dan jenis evaluasi atau penilaian, yaitu merumuskan prosedur penilaian, misalnya apakah mencakup penilaian proses, dan post-tes. Demikian juga bentuk dan jenis alat tes yang dikembangkan, apakah dalam bentuk lisan, tulisan, atau tindakan. Jika tulisan, apakah jenis esai, objektif, atau jenis yang lain. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.